Pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat belajar mengenai kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran kita, Sekolah Sabat, 1 kuartal ini dengan judul Injil Matius. Tentu hari ini kita akan kembali untuk menggali mengenai apa yang Matius tuliskan, menjadi suatu pelajaran tentunya kepada kita, di mana Matius hari demi hari, dia mengerti karakter akan Yesus sebagaimana karakter Tuhan. Biarkanlah pelajaran hari ini juga dapat membuat kita semakin mengerti mengenai Tuhan yang kita sembah, dan kita dapat dirubahkan karakter kita semakin serupa dengan karakter Yesus. Sebelum kita belajar, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas. Judulnya adalah mengenai amanat yang agung. Bagi banyak orang, suatu hal yang paling sulit dipahami yang Yesus buat adalah kembalinya ke surga dan mempercayakan pelayanan Injil kepada manusia. Ya, banyak orang bertanya, loh, kenapa Yesus harus kembali ke surga? Yang ditulis dalam Matius 28. Dan kenapa dia memberikan tugas pelayanan Injil ini kepada kita? Kenapa dia tidak menyelesaikannya ke seluruh dunia? Tentu ini ada satu pertanyaan yang mungkin timbul di dalam benak kita. Kenapa Tuhan tidak menyelesaikan sendiri dan memberikan manusia untuk bekerja dalam pelayanan Injil ini? Berapa sering kita mengecewakan Tuhan dan diri kita sendiri, dan bagaimana Injil itu ditunjukkan? Para pengikutnya yang mula-mula juga mengalami pengalaman yang sama. Mereka kadang merasa kecewa, ya. Namun adalah dengan mempercayakan kepada kita pelayanan yang Yesus sampaikan dalam Matius 28 ini, Kristus menunjukkan kepada kita kasih-Nya dan kebutuhan akan kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah satu pelajaran yang sebenarnya kita dapat lihat ketika Tuhan memberikan sebuah amanat agung untuk melakukan pekabaran Injil. Ini adalah bukti daripada kita untuk selalu bergantung kepada Dia, berkomunikasi sebagaimana murid-murid bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan dalam ketergantungan kita, hari demi hari kita dapat mengerti karakter akan kasih Tuhan kita, sehingga kasih di dalam kehidupan kita juga bukannya kasih akan dunia, tapi kita akan memiliki kasih yang tulus sebagaimana kasih Tuhan kita. Kita dapat membaca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 18, ya. Bandingkan kata-kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," dengan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Sebelumnya kita baca Matius 28, ya. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Dan ke-11 murid itu, ayat 16 dalam Matius 28, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid menemani dia dan Yesus memberikan pesan ke 11 orang itu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Kita dapat membandingkan dengan apa yang Daniel tuliskan dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Daniel 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Maksud saya ayat 13 sampai ayat 14. Ayat ke-13 dikatakan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia." Ya, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya lah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya lah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi yang Daniel lihat,
Ini adalah suatu keadaan ketika Yesus menyelesaikan tugas di kayu salib. Dia terangkat kembali ke surga, dia bertemu dengan Bapa, dan Bapa memberikan kuasa bahwa Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia telah menang dari pertikaian yang besar ini antara kebenaran dan kejahatan. Dan setan tentunya dikalahkan karena dia menganggap bahwa dia adalah memiliki kuasa di dunia ini. Dengan kemenangan Kristus, Kristus mendapatkan kuasa di seluruh jagat raya, baik di surga alam semesta dan di bumi ini. Kemudian, kalau kita dapat lanjutkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Karena itu pergilah, kata Yesus. Yesus telah mempunyai kuasa di mana Bapa telah memberikannya kepada Yesus. Kemudian Yesus mengatakan yang sama. Oleh sebab itu kepada kita semuanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan apa yang Yesus perintahkan, karena itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan dapat berikan kepada anak-anaknya. Dan musuh si setan itu memberikan penipuan-penipuan yang sepertinya berkesan enak, tapi ujungnya adalah maut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita diutus Tuhan untuk mengajarkan. Hal yang terbaik adalah kita harus terus belajar. Dan Yesus adalah guru yang sejati. Yesus menggunakan kita agar kita dapat mempunyai karakter seperti Yesus, peduli terhadap sesama, tidak cinta diri, dan mengerti kasih Tuhan itu dengan memberikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mendengarkan. Dan itu adalah bukti bahwa karakter Tuhan ada dalam hidup kita jikalau kita tidak egois, tapi kita peduli terhadap sesama kita. Dalam buku Roh Nubuat, Ellen White menunjukkan bahwa hampir 500 orang percaya berkumpul di Bukit Zaitun ketika Yesus naik ke surga. Jadi selain 11 murid, ada orang banyak juga yang ikut melihat kenaikan Yesus di atas Bukit Zaitun itu. Itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 16. Perintah Injilnya bukan hanya bagi murid-murid, tetapi bagi semua umat yang percaya. Ya, kita dapat membuka 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, dikatakan hampir 500 orang menyaksikan kenaikan Kristus untuk ke surga. Perintah Injil bukan hanya sebenarnya untuk murid-murid saja, tetapi bagi semua umat yang percaya. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya. Dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid yang ke-6 halaman 477 mengenai kerinduan segala zaman dikatakan, kita akan mengalami suatu kekeliruan yang berbahaya. Dia menulis, bila menganggap bahwa pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta-pendeta yang diurapi. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan untuk tugas pengabaran Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan, dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus dalam mengabarkan Injil tersebut. Oleh sebab itu, melalui kutipan buku rohani ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita. Kadang kita saat ini berpikir, saya ini accounting, saya ini insinyur, saya ini pemusik, saya ini atlet, dan lain-lain sebagainya, saya ini masih sekolah. Setiap orang yang merasa telah menerima akan kasih karunia Tuhan, dia seharusnya melakukan pekerjaan penginjilan. Yesus sejak kecil mempunyai hubungan dengan Bapa, dan dia selalu bersaksi sejak kecilnya. Dan orang tua,
kita harus mengajarkan terlebih dahulu untuk senang melakukan penginjilan sehingga anak-anak kita bisa ngikut. Ini adalah suatu tugas mulia agar kita dapat mengerti karakter akan Tuhan, di mana kita peduli terhadap sesama. Kalau kita selalu mempunyai hubungan dengan Bapa, kita akan mempunyai suatu kerinduan untuk memberikan kabar baik ini kepada setiap manusia, tentu melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Dan ini merupakan amanat agung yang Yesus telah sampaikan kepada setiap umat yang percaya. Untuk itulah, melalui pelajaran kita mengenai amanat agung, Matius ingin memberikan suatu gambaran agar kita mengerti akan suatu tugas mulia di mana kita setiap hari dapat memberikan suatu terang dalam penginjilan yang hidup melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Apakah semuanya selaras dengan kehendak Kristus? Kiranya pelajaran kita menjadikan berkat bagi kita dan seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati.